Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Algifari. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang asas-asas pendidikan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah dasar pendidikan, dan dosen pengampunya adalah Bapak Dahlan MPD. Apa itu asas pendidikan? Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Asas tersebut bersumber baik dari kecenderungan umum pendidikan di dunia maupun yang bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah upaya pendidikan di Indonesia. Di antara asas tersebut adalah asas sementara, menyeluruh, dan terpadu, asas belajar sepanjang hayat, asas tanggung jawab bersama, asas Turi Handayani, dan asas kemandirian dalam belajar. Asas-asas itu dianggap sangat relevan dengan upaya pendidikan, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Oleh karena itu, setiap tenaga pendidikan harus memahami dengan tepat ketiga asas tersebut, agar dapat menerapkannya dengan semestinya dalam penyelenggaraan pendidikan sehari-hari. Macam-macam asas pendidikan. Yang pertama, asas semesta, menyeluruh, dan terpadu. Semesta maksudnya pendidikan diselenggarakan secara terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyeluruh maksudnya pendidikan harus mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan. Terpadu artinya pendidikan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan pembangunan bangsa. Jadi asas semesta, menyeluruh, dan terpadu yang berarti bahwa pendidikan nasional terbuka bagi setiap manusia di Indonesia, mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan, dan merupakan satu kesatuan usaha sadar yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan usaha pembangunan bangsa. Nah, yang kedua, asas pendidikan seumur hidup. Artinya setiap manusia Indonesia diharapkan untuk selalu berkembang sepanjang hidupnya, dan di lain pihak masyarakat dan pemerintah diharapkan agar dapat menciptakan situasi yang matang untuk belajar. Pendidikan sepanjang hayat adalah pendidikan yang harus meliputi seluruh hidup serta setiap individu, mengarah kepada pembentukan, pembaruan, peningkatan, dan penyempurnaan secara sistematis pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran diri setiap individu, meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar mandiri, mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi, termasuk yang formal, non-formal, dan informal. Kurikulum yang dapat mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat harus dirancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi. Yang pertama, dimensi vertikal. Dari kurikulum sekolah yang meliputi di samping keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan, harus pula terkait dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Termasuk dimensi vertikal diantaranya adalah keterkaitan antara kurikulum dengan masa depan peserta didik. Yang kedua, kurikulum dan perubahan sosial kebudayaan. Yang ketiga, the forecasting kurikulum, yakni perancangan kurikulum berdasarkan suatu prognosis. Keempat, keterpaduan bahan ajaran dan perorganisasian pengetahuan. Yang kelima, penyiapan untuk memikul tanggung jawab. Yang keenam, pengintegrasian dengan pengalaman yang telah dimiliki peserta didik. Yang ketujuh, dapat melihat kemanfaatan yang akan didapatkan dengan tetap mengikuti pendidikan. Selanjutnya adalah dimensi horizontal.
dari kurikulum sekolah, yakni keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Antara lain, yang pertama adalah kurikulum sekolah merefleksi kehidupan di luar sekolah. Yang kedua, memperluas kegiatan belajar keluar sekolah. Yang ketiga, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, yang ketiga yaitu asas tanggung jawab bersama. Tanggung jawab adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya. Fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tidak sendiri atau pihak lain. Tanggung jawab yang sangat berkaitan dengan kewajiban seseorang terhadap tugas atau perbuatan yang dilakukan. Sesuatu aktivitas atau perbuatan yang dilakukan tanpa adanya tanggung jawab akan terjadi secara tidak terarah dan cenderung asal-asalan saja, dan bahkan dapat menimbulkan masalah yang lain lagi. Kegiatan dalam proses pendidikan haruslah selalu didasarkan pada asas tanggung jawab, karena kegiatan apapun yang dilakukan dalam pendidikan selalu diarahkan untuk mencapai tujuan yakni membimbing dan mendidik para siswa agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Selanjutnya, yang keempat, asas manfaat adil dan merata. Asas ini adalah memandang manusia di Indonesia seutuhnya tanpa ada diskriminasi antara rakyat kota, desa, daerah-daerah, suku-suku, jenis kelamin, agama, dan lain-lainnya. Hendaknya hasil pendidikan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan bagi pengembangan pribadi setiap manusia di Indonesia. Yang kelima, asas Tuturi Handayani. Mungkin tidak asing dengan nama Tuturi Handayani. Asas ini adalah yang merupakan asas pendidikan Indonesia hingga saat ini. Bersumber dari asas Taman Siswa, asas ini dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Asas Tuturi Handayani ini bermakna bahwa setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan berpedoman kepada tata tertib kehidupan yang umum. Asas ini merupakan inti dari sistem Among dari perguruan tinggi, yang merupakan asas pertama. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini mendapat tanggapan positif dari Dr. Andes RMP Sostrokartono. Beliau adalah filsuf dan ahli bahasa. Terdapat dua semboyan untuk melengkapinya menjadi satu kesatuan asas ini, yakni yang pertama adalah Ingarsa Sungtulada. Ingarsa Sungtulada adalah hal yang baik mengingat kebutuhan anak maupun pertimbangan guru. Di bagian depan, seorang guru akan membawa buah pikiran para muridnya itu ke dalam sistem ilmu pengetahuan yang lebih luas. Ia menempatkan pikiran, gagasan, pendapat para muridnya dalam cakrawala yang baru, yang lebih luas. Dalam posisi ini ia membimbing dan memberi keteladanan. Akhirnya, dengan filosofi semacam ini, siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri di antara pengetahuan yang telah dikonstruksi oleh banyak orang, termasuk oleh para ahli. Yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarsa. Ing Madya Mangunkarsa diterapkan dalam situasi ketika anak didik kurang bergairah atau ragu-ragu untuk mengambil keputusan atau tindakan, sehingga perlu diupayakan untuk memperkuat motivasinya, dan guru maju ke tengah-tengah pemikiran para muridnya. Dalam posisi ini ia menciptakan situasi yang memungkinkan para muridnya mengembangkan, memperbaiki, mempertajam, atau bahkan mungkin mengganti pengetahuan yang telah dimilikinya itu sehingga diperoleh pengetahuan yang baru, lebih masuk akal, lebih jelas, dan lebih banyak manfaatnya.
Dan yang terakhir, asas kemandirian dalam belajar. Asas ini tidak dapat dipisahkan dari dua asas, yaitu tuturi handayani dan belajar sepanjang hayat. Implikasi dari asas ini adalah pendidik harus menjalankan peran komunikator, fasiliator, organisator, dan sebagainya. Pendidik diharapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber sedemikian rupa sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber belajar tersebut. Kesimpulannya dari pembahasan yang telah saya sampaikan yaitu pendidikan selalu berkaitan dengan manusia dan hasilnya tidak secara tampak. Oleh karena itu, pendidikan harus dirancang dan dilaksanakan secermat mungkin dengan memperhatikan sejumlah asas pendidikan. Pendidikan di Indonesia tidak lepas dari kiprah Ki Hajar Dewantara, sang pelopor pendidikan yang mempopulerkan 3 asas penting dalam kegiatan pendidikan yang masih dijadikan teladan sampai sekarang, yaitu asas tuturi handayani, asas ing ngarso sung tolodo, dan asas ing madya mangun karso. Ketiga asas ini saling berhubungan, hendaknya menjadi acuan untuk menerapkan sistem pendidikan yang tepat bagi bangsa ini dan terus menjunjung tinggi kebudayaan nasional daripada kebudayaan asing. Semangat untuk terus melestarikan tuturi handayani dalam dunia pendidikan dirasa begitu penting, mengingat makna dari semboyan Ki Hajar tersebut yaitu membuat orang menjadi pribadi yang mandiri. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.